Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Leli. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selalu semangat dan tetap menjaga kesehatan, sehingga kalian bisa belajar dengan tertib, dengan lancar, dan hasilnya pun memuaskan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tematik 4D, subtema 2, pembelajaran kelima, yaitu manfaat gaya magnet, petunjuk penggunaan alat, kemudian membuat karya 3 dimensi dari bubur kertas. Nah, mari anak-anak kita lihat satu persatu tujuan pembelajaran pada hari ini. Bahasa Indonesia tentang membandingkan petunjuk penggunaan dua alat yang sama. IPA mendefinisikan pengertian gaya magnet, menyebutkan sifat-sifat magnet. SBDP atau seni budaya dan prakarya membuat karya seni 3 dimensi dari bubur kertas membentuk topeng, menceritakan teknik membuat karya seni 3 dimensi dengan benar dari bubur kertas. Kemudian pendidikan karakter yang dikembangkan adalah disiplin. Semoga kalian selalu melaksanakan tugas dengan teratur ya. Itu untuk pendidikan karakter. Mari kita lihat satu persatu. Teknisi. Bu Ratih memiliki mesin cuci yang selalu membantunya ketika mencuci pakaian. Bu Ratih kebingungan karena mesin cuci yang selalu digunakan rusak. Ia memberitahu Pak Sigit untuk memperbaikinya. Pak Sigit segera mengundang seorang teknisi. Orang yang pekerjaannya memperbaiki barang-barang elektronik disebut teknisi. Kebetulan ada beberapa alat elektronik di rumah Pak Sigit yang sudah rusak. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu ya lagu yang berjudul Jadi Teknisi. Ku punya cita-cita jadi teknisi, hai hai. Ku ingin perbaiki berbagai alat. Sungguh asik meskipun agak rumit. Namun hatiku senang jadi teknisi. Oke, itu lagunya seperti itu ya anak-anak ya. Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan isi lagu. Apa cita-citaku? Cita-citaku menjadi teknisi. Apa yang ingin aku perbaiki? Aku ingin memperbaiki alat. Bagaimana perasaanku jadi teknisi? Menjadi teknisi aku merasa senang. Nah, membaca teks bacaan berikut ini. Memperbaiki mesin cuci. Bu Ratih biasa mencuci baju menggunakan mesin cuci. Mesin cuci yang akan digunakan untuk mencuci baju rusak. Bu Ratih memberitahu Pak Sigit agar memperbaiki mesin cuci yang rusak tersebut. Pak Sigit mengundang seorang teknisi langganannya. Teknisi itu bernama Pak Tono. Pak Tono seorang teknisi mesin cuci yang sudah terkenal di daerah itu. Ia ingin memperbaiki berbagai peralatan elektronik yang rusak. Sesudah sampai di rumah Pak Sigit, Pak Tono mengeluarkan 2 buah peralatan yang berupa obeng dan tespen. Itu lihat gambar obengnya, juga tespen ya anak-anak ya. Kita lihat selanjutnya, berikutnya. Nah, pertanyaannya. Melati menanyakan kepada Pak Tono tentang 2 alat yang dilihatnya itu. Melati, apa nama alat yang Bapak bawa? Pak Tono, yang mana nak? Melati, itu Pak. Melati menunjuk ke arah sebuah tespen. Pak Tono, ini namanya tespen, sedangkan yang ini namanya obeng. Melati, apa kegunaannya Pak? Nah, kita lihat lanjutannya anak-anak. Pak Tono, tespen digunakan untuk mengetahui aliran arus listrik, sedangkan obeng digunakan untuk membuka baut. Melati, bagaimana cara menggunakan kedua alat itu, Pak? Pak Tono, tespen ditempelkan pada bagian yang akan diketahui arus listriknya. Kemudian ujung jempol disentuhkan pada bagian atas pegang tespen. Jika gagang tespen menyala, sebagai tanda ada aliran arus listrik. Sementara itu,
Obeng digunakan untuk membuka baut. Tempelkan ujung depan obeng pada baut. Tekan obeng sekuat tenaga, kemudian putar berlawanan arah dengan jarum jam. Untuk mengencangkan baut, putar obeng searah dengan arah jarum jam. Melati, apakah tespen bisa digunakan untuk membuka baut, Pak? Pak Tono, bisa, Nak. Melati, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Pak Tono melanjutkan pekerjaannya, memperbaiki mesin cuci, sementara Melati menuju dapur untuk membantu ibunya yang sedang membuat keripik kentang. Nah, tulislah cara penggunaan tespen seperti yang dijelaskan Pak Tono. Nah, kita lihat. Ambil tespen dan pegang tespen tersebut dengan ujung-ujung jari tangan. Sentuhlah bagian atas gagang tespen menggunakan ujung jempol. Tempelkan tespen pada bagian yang akan diketahui arus listriknya. Perhatikan lampu indikatornya. Jika lampu indikator menyala, maka kabel listrik sedang dialiri arus listrik. Nah, sekarang penggunaan obeng. Itu contoh gambar obeng ya sayang. Nah, kita lihat. Pilihlah obeng dengan ukuran sesuai dengan bautnya. Tempelkan ujung depan obeng pada baut. Tekan obeng sekuat tenaga. Putarlah obeng berlawanan dengan arah jarum jam. Jika akan memasang baut, putarlah obeng searah jarum jam. Nah, kalian sudah mengetahui petunjuk penggunaan tespen dan obeng. Sekarang buat petunjuk penggunaan pisau yang digunakan Melati dan ibunya saat membuat keripik kentang. Nah, kita lihat. Nah, itu yang pertama ya pisau. Ada dua jenis pisau di situ ya. Nah, satu, kupaslah kentang menggunakan pisau. Letakkan mata pisau yang digunakan. Letakkan kentang yang akan diiris di atas papan mata pisau. Gerakkan kentang mengikuti arah papan mata pisau. Rendamlah irisan kentang menggunakan air garam. Gorenglah kentang di atas minyak yang sudah mendidih atau panas sampai renyah. Sekarang pisau yang kedua. Kupaslah kentang menggunakan pisau. Irislah kentang tipis-tipis berbentuk bundar. Rendamlah irisan kentang menggunakan air garam. Gorenglah kentang di atas minyak yang sudah mendidih atau panas sampai renyah. Ya. Sekarang cara penggunaan kompas. Kita lihat itu gambar kompasnya. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Bidik sasaran melalui visir, melalui celah pada kaca pembesar, sehingga itu setelah itu miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Luruskan garis yang terdapat pada kutub dial ke arah visir. Tetapkan titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Tetapkan sasaran balik sebelum bergerak ke arah sasaran bidik. Nah, itu tadi penggunaan kompas. Setelah itu, menjelaskan manfaat magnet. Setelah mengetahui berbagai jenis magnet dan cara membuat magnet, sekarang kita akan melihat berbagai penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Kita lihat ya penggunaan magnet. Dalam kegiatan sehari-hari, kita dapat memanfaatkan gaya magnet. Manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari antara lain untuk mengambil benda-benda yang terbuat dari logam sebagai penunjuk arah kompas melalui penunjuk arah utara dan selatan, membantu dalam perubahan energi, menghasilkan listrik, merapatkan dua benda, dan menggantikan roda pada kereta api. Mari kita perhatikan penjelasan penggunaan magnet berikut ini. Untuk mengambil benda-benda yang terbuat dari logam, alat pengangkut besi tua menggunakan elektromagnet yang dialiri arus listrik kuat untuk mengangkut besi tua. Besi tua akan menempel pada alas pengangkut selama arus listrik terus mengalir. Bila arus listrik dimatikan, besi tua akan berjatuhan. Alat tersebut juga berfungsi memisahkan besi dari baja tua dengan benda-benda lain yang bukan logam. Nah, kita lihat lagi. Ya. Sebagai penunjuk arah,
Magnet dapat digunakan untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Alat yang memanfaatkan sifat magnet tersebut adalah kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Kompas menunjuk arah utara dan selatan. Kompas digunakan oleh pelaut, pendaki gunung, dan pilot untuk membantu menunjukkan jalan. Kemudian, membantu dalam perubahan energi. Peralatan listrik seperti televisi dan radio menggunakan magnet pada sebagian pengeras suara atau speaker. Fungsi magnet pada speaker adalah mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, sekarang menghasilkan listrik. Salah satu alat yang menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik adalah dinamo sepeda. Pada dinamo sepeda, magnet menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Kita lihat kembali. Tulislah contoh lain pemanfaatan gaya magnet yang kalian ketahui, yaitu apa? Menghasilkan listrik, tadi juga merapatkan dua benda, kemudian mengganti roda pada kereta api. Nah, kalian juga bisa mencari contoh-contoh yang lain. Nah, demonstrasikan penggunaan kompas dengan benar. Tadi sudah, tapi Ibu ulang lagi ya, supaya kalian jelas. Letakkan kompas di atas permukaan yang datar, bidik sasaran melalui visir, melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir. Tetapkan titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Tetapkan sasaran balik sebelum bergerak ke arah sasaran bidik. Nah, gunakan magnet untuk membuktikan benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet di lingkungan sekolahmu. Setelah itu, ceritakanlah penyebab hal itu dapat terjadi. Kita lihat selanjutnya. Membuat karya 3 dimensi berupa topeng dari bubur kertas. Kalian sudah mengetahui petunjuk menggunakan suatu alat. Kalian juga sudah mengetahui langkah-langkah membuat topeng. Mari kita membuat topeng sesuai dengan langkah-langkah membuat topeng. Ceritakan teknik membuat topeng dari bubur kertas dengan benar pada buku tulis kalian. Ya anak-anak ya. Menyanyikan lagu, tadi sudah menyanyikan lagu ya, kita tinggalkan. Itu contoh melatih membuat topeng. Nah anak-anak, sekarang apa yang kita pelajari hari ini? Kita ulangi. Manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari apa? Untuk mengambil benda-benda yang terbuat dari logam sebagai petunjuk arah, yaitu yang terdapat dalam kompas. Membantu dalam perubahan energi, menghasilkan listrik, merapatkan dua benda, dan menggantikan roda pada kereta api. Nah, refleksinya apa anak-anak? Kegiatan apa yang kamu senangi hari ini? Apakah kamu sudah memahami manfaat magnet dengan benar? Dan apakah kamu sudah bisa membuat topeng sesuai dengan langkah-langkah yang benar? Nah, anak-anak, untuk itu kita lihat selanjutnya aksi yang akan kalian lakukan. Nah, supaya bisa membuat topeng dengan rapi, saya akan apa? Akan, ya terserah kalian mau berlatih atau belajar. Ya. Kemudian, belajar bersama orang tua. Tuliskan pemanfaatan gaya magnet yang ada di rumah kalian. Jadi kamu nulis pemanfaatan gaya magnet yang ada di rumah kalian. Nah, ini anak-anak, pelajaran Ibu hari ini. Semoga kalian jelas. Nanti akan Ibu sambung lagi ke pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, dan terima kasih. Ya.